Bab 271 Pertempuran Aneh. Pada kenyataannya, itu benar-benar bermain seperti ini. Mata siswa nomor 1 berkilau ketika cincin jiwa pertamanya menyala. Dia menembakkan tangannya ke udara. Bola cahaya ilusi muncul di dekat telapak tangannya. Helai cahaya biru, hijau, dan putih menari-nari di sekitar jari-jarinya. Dia melantunkan beberapa ayat dan tonjolan mencakar jalan keluar dari bola awal. Begitu mencapai tanah, itu berubah menjadi anjing ilusi besar. Tubuh anjing itu menyala dalam karangan bunga api. Dan ketika kuning dan oranye tumbuh lebih cerah dan lebih bergejolak, bentuknya mulai menyerupai singa. Meskipun lebih kecil dari binatang berjenis singa, masih tampak mendominasi. Singa mastif. Apakah ini keterampilan jiwa atau jiwa roh? Tang Wulin kagum. Mungkinkah itu jiwa bela diri tipe pemanggilan? Tapi singa-singa ini tidak terlihat seperti sesuatu yang harus dipanggil oleh penatua jiwa. Singa-singa mengaum di langit. Udara bergetar karena pernyataan kekuatannya. Tatapannya mendarat pada Gu Yue. Niat membunuh hampir nyata. Terwujud. Pelajar nomor 1 menusukkan jari ke binatang itu. Melakukan sinar cahaya ke dalam bentuknya. Dalam sekejap, tubuh singa mastif menjadi lebih korporeal. Singa kecil, pergi. Pelajar nomor 1 mati karena kekalahan Gu Yue. Seperti kilatan petir, singa-singa menerkamnya. Ia memiliki 3 cincin jiwa ungu. Sehingga itu berarti ia hanya memiliki 1 jiwa roh. Karena binatang yang dipanggil memiliki nama. Mungkin itu adalah roh jiwanya. Belum pernah Tang Wulin menyaksikan seseorang menggunakan jiwa roh mereka sebagai sarana utama pertempuran. Tapi itu tidak terlalu aneh di Akademi Shrek. Bukannya Gu Yue berdiri memutar-mutar ibu jarinya sementara lawannya menyiapkan serangannya. Dia melambaikan tangannya di udara dengan detak yang terkendali. 3 cincin jiwanya yang berputar-berputar di sekelilingnya. Kemudian, iramanya berubah. Ketiga cincin jiwa menyala bersamaan. Sedikit gemetar bersamaan. Keterampilan jiwa yang dia gunakan adalah dugaan siapapun. Dalam kilatan cahaya biru, Gu Yue menyulap bola es di telapak tangannya yang berdiameter setengah meter. Dia menamparnya berulang-ulang. Dan bola air yang membeku bergetar dengan setiap serangan. Singa-singa menerjangnya. Saat melaju dengan cepat, bulunya mencuat seperti ujung ekor meteor yang menyala. Namun, Gu Yue adalah gambar kebosanan. Baginya, ini tidak lebih dari tugas. Dia menembakkan bola es ke binatang itu ketika mendekati. Tindakannya selanjutnya tidak bisa dipahami oleh kelas 0. Gu Yue mulai berjalan kembali ke Tang Wulin dengan membelakangi singa mastif. Apa yang sedang dia lakukan? Sementara hampir semua orang terperangah. Singa-singa membentangkan rahangnya lebar-lebar. Menembakkan bola api berwarna merah keemasan. Namun, pertemuan api dan es berlangsung dengan menakjubkan. Bola es itu meledak menjadi es yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya menuju homif singa. Rahang jatuh ketika proyektil berkedip. Berubah dari biru dingin menjadi penerbangan pertengahan hijau tua. Pada saat yang sama, sepertiga dari mereka menghilang dalam sekejap perak. Sebelum muncul kembali tepat di depan hidung siswa nomor 1. Paras parit ketajaman ini mengelilinginya di sebuah kubah dan menyerang di tempat. Tidak bagus. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini. Karena prioritasnya adalah memperkuat pelanggaran mastif singa. Dia membiarkan dirinya terbuka untuk serangan. Beberapa es angin hijau meleleh pada tumbukan. Tetapi beberapa menghindari nasib itu. Dibantu oleh embusan angin, proyektil berputar ke arah singa mastif. Meninggalkannya untuk menanggung rentetan serangan. Singa-singa meraung. Lambang apinya berkurang. Sosoknya semakin transparan. Dan kemudian, itu menghilang. Pertempuran berakhir. Sebelum siswa nomor 1 ditusuk, Shen Yi melompat untuk melindunginya. Beruntung baginya. Atau dia akan menjadi bantalan jok yang dimuliakan. Shen Yi tidak optimis tentang peluang siswa sejak awal. Sesuai dengan itu, kendali Gu Yue terhadap unsur-unsur benar-benar menekannya. Lagi pula, dia adalah seseorang yang dikenal sebagai Silver Moon Douluo. Jelas bahwa Gu Yue, gadis yang menangkap mata berubah-ubah penatua Kai, akan muncul sebagai pemenang. Meskipun Shen Yi tidak mengharapkan pertandingan selesai dengan cepat. Pada akhir resmi pertempuran,
Gue Yue berdiri di sisi Tang Wulin. Tampak setenang biasanya. Dia telah memutuskan kemenangan instan sejak malam sudah turun. Tidak ada keraguan bahwa Gu Yue mendapat 10 poin penuh. Memberinya total 48. Peluangnya memasuki pengadilan luar tampak penuh harapan dengan 2 cobaan tersisa. Su Xiaoyan adalah yang terakhir pergi. Sebelum naik, Tang Wulin membisikkan beberapa kata ke telinganya. Dia mengangkat kepalanya dengan takjub. Sangat. Seperti itu. Tang Wulin mengangkat alis. Senyum lembut di bibirnya. Coba saja. Sudah waktunya bagi Anda untuk pergi. Oke. Su Xiaoyan mengangguk. Dia tidak terlalu percaya diri. Di antara siswa kelas 0, dia tidak diragukan lagi yang paling lemah. Membantu dalam pertempuran tim bisa dilakukan dengan kemampuan kontrolnya. Tetapi bertarung 1 lawan 1 praktis tidak ada pertanyaan. Untuk mengimbangi kelemahannya, dia lebih fokus pada kekuatannya daripada kakaknya. Seperti yang terlihat pada perbedaan antara tombak es mereka. Sementara saudara lelakinya fokus pada penetrasi kekuatan. Su Xiaoyan adalah tentang pembekuan. Bahkan, rencana kultivasi Tang Wulin untuknya dengan sempurna memaksimalkan kekuatannya. Jadi, cobaan ini tidak menguntungkan baginya. Malam atau siang, itu tidak masalah. Untungnya, dia tenang begitu dia menginjakkan kaki di arena. Setelah 3 tahun pengalaman tempur dengan rekan satu timnya, Su Xiaoyan memperoleh pemahaman yang kuat tentang keadaan emosinya. Selain itu, dia sama liciknya dengan kaptennya. Lawannya adalah pemuda berotot. Siswa nomor 6. Mulailah. Shen Yi segera menyatakan. 2 cincin jiwa kuning muncul di sekitar Su Xiaoyan. Membuatnya tampak lemah dan menyedihkan. Dia tersandung untuk menangkap barang yang disulap di tangannya. Lawannya juga melepaskan cincin jiwanya. Tetapi ketika dia melihat dia hampir jatuh, dia ragu-ragu. Adegan gadis kecil yang lemah di depannya menjerit aneh. Meskipun Su Xiaoyan memegang tongkatnya setelah melepaskan cincin jiwanya, tangan kanannya mencengkeram palu hitam legam. Tidak ada yang bisa keluar dengan jelas dari kejauhan. Meski begitu, beratnya terlihat. Karena dia harus bersandar pada tongkatnya untuk menjaga keseimbangan. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu perangkat jiwa? Tapi percobaan ini melarang mereka. Shen Yi memandang Su Xiaoyan sejenak. Tapi dia menahan lidahnya pada akhirnya. Alasannya sederhana. Palu itu bukanlah alat jiwa karena tidak memiliki sedikit pun fluktuasi jiwa. Setelah cincin jiwa pertama Su Xiaoyan menyala, roda es besar muncul di depannya. Diameternya tidak kurang dari 1/3 meter. Kemudian, dia menempelkan palu ke sana. Dia mengangkat roda es, yang berayun-ayun karena beban tambahan. Tampak seperti anak kucing yang berjuang. Dia mengangkat tongkatnya, mengarahkan alat pada lawannya. Tindakannya melampaui aneh. Mereka melampaui dunia yang aneh. Dengan menahan beban palu, roda es terbang seperti siput mabuk. Sepertinya akan jatuh kapan saja. Ini bagaimana dia menyerang. Para siswa Akademi Shrek menyaksikan dengan ekspresi aneh. Alis berkerut dan hidung terjepit. Mereka telah melihat hal-hal menakjubkan sebelumnya. Meskipun tidak pernah ada sesuatu yang begitu aneh. Itu adalah gaya pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berharap menang seperti ini. Apakah mainan itu akan sampai padanya? Su Xiaoyan tidak memedulikan kebodohan mereka. Cincin jiwanya yang kedua menyala dan tombak es membeku di depannya. Bab 272 akting bagus. Siswa nomor 6 akhirnya bergerak. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apakah gadis ini seorang pelawak? Bagaimana dia bisa sampai ke persidangan ke-8? Apakah dia menyerah pada semua cobaan sebelumnya? Apakah itu berarti dia hanya akan mengikuti sidang sekarang? Tetapi ketika dia memikirkan uji coba guillotine, dia menggigil. Tidak mungkin. Cobaan itu tidak mudah. Aku tidak bisa meremehkannya hanya karena betapa halus dan anehnya dia. Kilatan cahaya menyinari sekelilingnya dan bola kristal berkelap-kelip dengan cahaya buram muncul di depannya. 3 cincin jiwanya bergerak untuk melayang di atasnya. Alat jiwa bela diri, bola kristal. 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 Menyimpang. Dia berteriak, mengabaikan roda es di udara. Itu hanya mainan lambat yang tidak mengancamnya. Cincin jiwa pertamanya menyala dan putih memenuhi matanya.
Kristal itu bersinar sebagai respons. Tiba-tiba, tombak es Su Xiaoyan mengubah jalur di tengah penerbangan dan sebagai gantinya, terbang menuju roda es yang perlahan berputar di udara. Langkahnya cukup pintar, menggunakan tombak es Su Xiaoyan untuk menyerang roda esnya sendiri. Ini tidak baik. Jantung Su Xiaoyan berdebar kencang. Jika dia membiarkannya, dia akan kalah dalam pertandingan ini. Tak punya pilihan. Dia memilih momen kritis ini untuk mengungkapkan kartunya. Cahaya ungu bersinar di matanya, memukau lawannya. Mata setan ungu Su Xiaoyan tidak lebih lemah dari Tang Wulin. Cukup kuat untuk mengganggu pikiran lawannya meskipun kekuatan spiritualnya kuat. Kontrolnya atas tombak es tergelincir. Su Xiaoyan melambaikan tongkatnya, mendapatkan kembali kendali tombak esnya. Dengan kekuatan spiritual lebih dari 200 poin sekarang dan jiwa bela diri tipe kontrol elemental, kendali jarak jauh adalah keahliannya. Tombak es menelusuri lengkungan di udara, mengarah pada siswa nomor 6 lagi. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada tombak es. Tidak ada yang memperhatikan roda es melaju kencang. Meskipun tidak banyak, ada perbedaan yang jelas. Su Xiaoyan mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi di udara. Suasana ketuhanan menyelimutinya. Bintang-bintang di surga yang bersinar selamanya tenang. Berikan aku kekuatan, Starwell. Garis cahaya bintang yang gemilang turun ke staf esnya, mengubahnya menjadi staf es Starwell. Cincin jiwanya yang pertama menyala lagi. Roda bintang emas muncul di bawah siswa nomor 6. Saat Su Xiaoyan menggunakan Purple Demon Eyes-nya, dia menjatuhkan tindakan lambang kecanggungannya dan gerakannya menjadi halus seperti kucing. Semuanya, termasuk tombak esnya, berubah di bawah pengaruh jiwanya yang bermutasi. Setelah stafnya berubah menjadi staf es Starwell, itu memutuskan hubungannya dengan roda es dan tombak es. Dan baru sekarang yang lain memperhatikan roda es di atas kepala siswa nomor 6. Tidak lagi didukung oleh staf es Su Xiaoyan. Itu jatuh di bawah palu lurus ke arah kepala siswa nomor 6. Pada saat yang sama, tombak es tiba di depannya. Murid nomor 6 yang kebingungan tiba-tiba menemukan bahwa tombak es telah muncul tepat di depannya. Cincin jiwa keduanya menyala. Crystal Ball-nya mengikuti. Cahaya berputar keluar untuk menghancurkan tombak es menjadi bintik-bintik elemen es yang dengan cepat meleleh. Dia telah menggunakan keterampilan jiwa keduanya. Dekomposisi. Dalam arti tertentu, Su Xiaoyan telah memilih yang terlemah dari 10 lawan yang tersedia. Siswa nomor 6 adalah guru jiwa tipe bantu, dan tidak cocok untuk partisipasi langsung dalam pertempuran. Tapi ini tidak berarti dia lemah. Keahliannya adalah memberi orang lain rasa obat mereka sendiri. Nalurinya berteriak peringatan. Dia mengangkat kepalanya tepat pada waktunya untuk melihat palu berputar jatuh ke arahnya. Apakah dia mencoba mengalihkan perhatian saya dengan tombak es sehingga palunya akan mengenai saya? Bukankah rencananya aneh? Tetapi jika saya terkena palu itu, bahkan saya akan. Dia tanpa sadar mencoba mengambil langkah ke samping. Cara termudah untuk menghindari palu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Starwell di bawahnya menyala. Dia buru-buru membangkitkan kekuatan jiwanya untuk mengaktifkan keterampilan jiwanya yang ketiga. Tapi sudah terlambat. Rantai cahaya bintang melesat keluar dari tanah dan mengikatnya dengan erat. Kepalanya masih melihat ke atas. Dia hanya bisa menonton dengan ngeri saat palu turun dan tiba di depan matanya dalam sekejap. Palu itu pasti akan menjatuhkannya, atau bahkan mematahkan tengkoraknya. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang atau mendesak kekuatan jiwanya untuk bergerak, tubuhnya tetap tidak bergerak. Ini adalah kontrol absolut dari keterampilan jiwa yang dikaitkan dengan astrologi. Butir-butir keringat mengalir di dahi siswa nomor 6. Palu itu berhenti 1 inci di atas kepalanya. Shen Yi mengambil palu di tangannya. Dengan penasaran menimbangnya sebelum bergerak untuk berdiri di depan Su Xiaoyan. Senyum aneh muncul. Gadis. Akting yang bagus. Su Xiaoyan tersenyum manis. Terima kasih atas pujianmu. Meskipun 1000 palu tungsten halus itu tidak ringan, mereka tidak berat untuk master jiwa 2 cincin. Bahkan seorang master jiwa tipe jarak jauh tidak akan terhuyung ketika memegangnya. Su Xiaoyan sengaja berpura-pura terhuyung-huyung di bawah beban palu untuk menarik keingintahuan semua orang dan menyesatkan lawannya. Memberinya kesempatan untuk mengatur serangannya.
Inilah mengapa Shen Yi menyebutnya sebagai tindakan. Gadis ini akan kehilangan jika dia membuat kesalahan sedikit pun. Siapa yang akan berpikir palu logam tanpa sedikit pun kekuatan jiwa akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan ini. Kelemahan terbesar Starwell Suckless adalah kurangnya kekuatan ofensif. Selain itu juga melumpuhkan Su Xiaoyan selama penggunaannya. Yang berarti dia tidak bisa menindaklanjuti dengan serangan. Jadi, Tang Hulin diam-diam memberikan salah satu cincin gelang peraknya yang berat ketika dia membisikkan rencana pertempuran ke telinganya. Memberitahunya bagaimana mengeluarkan palu tungsten. Dia tidak perlu menginstruksikannya lebih jauh dari itu. Dia tahu bagaimana memanfaatkan penampilan lemahnya untuk menang. Siswa Shrek Academy mungkin memiliki banyak pengalaman bertempur. Tetapi mereka sangat kurang dalam masalah emosional. Su Xiaoyan menjadi enchantress kecil yang dimanjakan oleh para tetua di keluarganya. Akan memilikinya di telapak tangannya dalam pertempuran seperti itu. 10 poin. Selain Xie, 3 lainnya semua menerima 10 poin. Setelah persidangan ke-8, Tang Hulin memiliki 60 poin. Gu Yue memiliki 48 poin. Xie mendapat 51 poin. Dan Su Xiaoyan memiliki 50 poin. Dengan 2 percobaan tersisa, peluang mereka untuk lolos menjadi besar. Dari 4, hanya Tang Hulin tidak perlu lagi khawatir tentang uji coba berikut. Karena alasan inilah Tang Hulin keluar semua dalam persidangan ke-8. Ayo beralih ke persidangan berikutnya. Emosi kompleks berputar dalam hati Shen Yi. Keempat murid kakak senior benar-benar luar biasa. Meskipun jiwa bela diri mereka tidak spektakuler, mereka tidak perlu. Setelah semua, tidak semua orang memiliki jiwa bela diri yang perkasa. Satu-satunya yang menonjol dalam hal ini adalah Gu Yue. Xie itu memiliki jiwa bela diri kembar yang homogen. Tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri kembar yang sebenarnya. Sementara Su Xiaoyan cukup mampu. Pembatasan kemampuannya terlalu keras. Bab 273 bertahan. Sekarang Tang Hulin benar-benar aneh. Dia mendapat nilai penuh dalam 6 percobaan. Saya tidak bisa membuat kepala atau ekornya. Jiwa bela dirinya adalah rumput blue silver tua yang biasa. Tapi cincin jiwa emas itu, ini jelas tidak terkait dengan jiwa bela dirinya. Sejauh ini dia juga tidak mengalami masalah. Sepanjang seluruh ujian, ia terus berkembang. Mendapatkan skor penuh 1 demi 1. Meskipun bakatnya tidak besar, kekuatannya luar biasa. Ini bukan buah dari hanya potensinya, tetapi potensinya dikombinasikan dengan temperamennya. Gu Yue jauh di depan dari sisa kelas 0 dalam bakat dan potensi. Tetapi dalam kekuatan dan temperamen keseluruhan, Tang Hulin bersinar paling terang dan sepenuhnya layak posisi kapten. Saudara senior, wawasan Anda sangat luar biasa. Pikiran membebani pikirannya. Shen Yi memimpin keempat siswa ke sebuah ruangan kecil. Ruangan ini berbeda dari yang lain sejauh ini. Pencahayaannya redup dan sekitarnya tidak memiliki dekorasi mewah. Dengan hanya satu layar besar yang tergantung dari dinding logam. Rasa keakraban membanjiri keempat siswa. Tempat ini tampaknya mirip dengan platform kenaikan roh. Apakah sidang ke-9 seperti itu? Tujuanmu untuk uji coba ke-9 adalah bertahan hidup. Saya percaya Anda semua pernah berada di platform kenaikan roh sebelumnya. Ya. Ini mirip dengan itu. Dalam arti tertentu, semua jiwa binatang di dalamnya adalah nyata. Jika Anda membunuh satu dan berada di bottleneck, maka Anda akan dapat memperoleh cincin jiwa. Baik, bersiaplah untuk masuk. Shen Yi menekan tombol dan beberapa kapsul logam meluncur keluar dari dinding. Bertahan. Ketika Gu Yue, Xie, dan Su Xiaoyan telah mendengar ini, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Tang Hulin. Mata penuh dengan keyakinan. Setelah menerima 3 poin dari percobaan sebelumnya, Xie merasa cemas. Rincian persidangan ke-9 menghapus semua rasa tidak amannya. Mereka telah menghabiskan banyak hari di platform kenaikan roh selama bertahun-tahun. Jadi apapun yang menyerupai itu akan menjadi jalan di taman. Selama mereka tidak melompat lebih dulu pada binatang tingkat tinggi. Tentu saja, dalam hal ini, kepemimpinan Tang Hulin dan koordinasi tim akan berjalan dengan baik. Bersama-sama, mereka tak terkalahkan. Guru Shen,
Apakah kita akan mengikuti persidangan ini bersama? Tanya Tang Wulin. Shen Yi menatapnya. Iya nih. Tidak peduli jumlah peserta. Mereka semua akan mengikuti persidangan bersama. Uji coba ini menguji koordinasi Anda selain kemampuan Anda untuk bertahan hidup. Anda semua datang bersama. Jadi Anda memiliki keuntungan di sini. Semoga berhasil. Terima kasih, Guru Shen. Keempat peserta ujian berpisah dan memasuki kapsul logam. Ini menandai dimulainya persidangan ke-9. Tidak diketahui keempatnya. Dua orang memasuki ruangan setelah kapsul meluncur kembali ke dinding. Di antara mereka adalah seorang wanita tua rewel yang mereka semua kenal. Silver Moon Douluo. Seorang lelaki tua ada di sisinya. Hidungnya tinggi dan matanya yang biru tua tenggelam. Dia berdiri tinggi dengan rambut abu-abu di pundaknya. Mengaksen auranya yang keras. Hanya kehadirannya yang bisa melumpuhkan orang lain. Guru. Shen Yi dengan hormat menyambut pria tua itu. Pria tua itu mengangguk. Bagaimana sejauh ini yang telah dilakukan anak-anak ini? Setelah kontemplasi yang lama, Shen Yi menemukan kata-kata yang tepat. Mereka tidak bisa dipercaya. The Silver Moon Douluo tertawa. Betul. Mereka benar-benar tidak bisa dipercaya. Saya tidak membiarkan mereka mengambil percobaan kelima. Tetapi sebenarnya ada seseorang yang berhasil mencetak poin penuh sejauh ini. Tang Wulin itu luar biasa. Esensi darahnya kuat. Hampir sedikit seperti milikmu. Zhou Xi. Biarkan aku jujur. Saya tidak peduli dengan tiga lainnya. Tapi saya sudah mengarahkan pandangan pada Gu Yue itu. Zhou Xi menatapnya tajam. Apa maksudmu kau sudah memperhatikannya? Jangan lupa bahwa mereka semua adalah kakek buyut saya. Mereka tidak ada hubungannya dengan Anda. Apa? The Silver Moon Douluo mengangkat alisnya. Apakah kamu mencoba untuk kembali pada kata-katamu? Zhou Xi menyeringai. Udara yang mendominasi di sekitarnya surut. Aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Saya hanya menyatakan fakta. Saya mengatakan Anda memperhatikan mereka sebanyak yang Anda inginkan. Tetapi itu tidak berarti saya hanya akan menyerahkannya kepada Anda. Mereka harus mau juga. Anda harus bertanya pada Gu Yue apakah dia ingin menjadi murid Anda terlebih dahulu. Jika dia menolakmu, maka tidak ada gunanya memaksanya. Itu tidak masuk akal. Saya suka betapa keras kepala dia. Dia menginjak amarah. Apa yang akan memisahkan anak-anak dari mayat jika mereka tidak memiliki tekad yang kuat? Temperamennya justru menarik saya. Shen Yi diam-diam menyaksikan dari sela-sela. Dia tidak berani berbicara secara bergantian di depan kedua tetua ini. Zhou Xi berkata, kita bisa membicarakan ini setelah mereka menyelesaikan persidangan ini. Jika mereka tidak bisa melewatinya, maka tidak masalah seberapa tinggi skor mereka pada yang lain. Tanpa diduga, Silver Moon Douluo memerintah dengan kesal dan mengangguk. Sepertinya dia mengadakan sidang ke-9 dengan sangat hormat. Guru, tingkat tes apa yang mereka ambil? Shen Yi bertanya dengan lembut. Zhou Xi berpikir sejenak. Level tertinggi. Terkejut. Shen Yi mencoba menstabilkan pikirannya. Level tertinggi. Bahkan orang dewasa merasa level itu sulit. Itu. Cepatlah sekarang. Desak Zhou Xi ketika dia menyadari keraguannya. Iya nih. Space bengkok di sekelilingnya. Masalah kecil bagi Tang Wulin yang telah mengalami platform kenaikan roh berkali-kali. Dengan tubuh yang kokoh dan pikiran yang tajam. Sensasi yang tiba-tiba ini tidak memengaruhinya sama sekali. Dalam sekejap cahaya, keempat peserta ujian menemukan diri mereka di ruang kosong. Sebuah dunia muncul dalam sekejap mata. Kelas 0 muncul di dunia ini bersama-sama. Dan setelah saling bertukar pandang, mereka segera beralih ke formasi pertempuran yang biasanya. Blue Silver Grace melompat keluar dari bawah kaki Tang Wulin. Meluncur keluar untuk menyelidiki lingkungan mereka. Lingkungan mereka mirip dengan platform kenaikan roh. Konon, hutan yang rimbun di sini tampak lebih kuno. Jadi uji coba ke-9 menguji kemampuan kita untuk bertahan hidup. Fantastis. Bukankah ini cobaan yang paling mudah bagi kita? Xie bersukacita. Tang Wulin mengangkat tangannya, membungkamnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara lirih. Tempat ini berbeda dari yang dulu. Setidaknya dari yang paling dasar. Saya pernah berada di tingkat menengah sebelumnya dengan Guru Wu.
Dan saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa tanaman di sini dan di sana sama. Jangan lupa bahwa ini masih bagian dari ujian masuk Akademi Shrek. Guru Sen berkata bahwa kita harus bertahan hidup. Tetapi dia tidak pernah menyebutkan berapa lama. Kita harus hati-hati. Jika tebakan saya benar. Dan tempat ini seperti platform kenaikan spiritual tingkat menengah. Maka kita akan bertemu dengan banyak binatang jiwa ribuan tahun. Mungkin bahkan beberapa di tingkat 10.000 tahun. 10.000 tahun jiwa buas. 3 anggota timnya menarik napas dalam-dalam pada pikiran itu. Su Xiaoyan berkata dengan pelan. Kapten, jika aku bisa menerobos ke peringkat 30, maka tidak bisakah aku mendapatkan cincin jiwa di sini? Jika ada binatang jiwa 10.000 tahun, bahkan tidak memikirkannya. Kata Tang Wulin, mengerutkan kening. Dengan kemampuanmu saat ini, mustahil untuk menyerap cincin jiwa 10.000 tahun. Apalagi membunuh binatang jiwa 10.000 tahun. Jangan lupa, ini hanya akan menjadi dering ketiga Anda. Biasanya, Master Jiwa tidak mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun sampai peringkat 50. Tubuh Anda tidak begitu kuat untuk memulai. Jadi jangan berpikir begitu dengan angan-angan. Kalau tidak, Anda mungkin mengalami masalah. Seperti saat saya mengembangkan jiwa roh saya ke tingkat 1000 tahun. Mendengar kerasnya suaranya, Su Xiaoyan menjulurkan lidahnya. Oke, Tang Wulin berkata, ayo pergi. Kita harus menemukan tempat yang menguntungkan untuk mensurvei tanah terlebih dahulu. Setelah kami memiliki garis pandang yang baik, kami akan beristirahat dan memulihkan energi yang dihabiskan pada uji coba sebelumnya. Baik. Keempat melanjutkan dengan hati-hati. Gu Yue bertugas mengintai. Mengirim burung angin lebih jauh ke semak-semak di sekitarnya. Di sisi lain, Tang Wulin memantau sekitarnya langsung mereka. Ketika burung angin tidak menemukan apapun, seolah-olah ini hanya hutan biasa. Tang Wulin tidak mempercayainya sedetik pun. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari ujian Shrek. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan sebuah bukit dengan bidang pandang yang luas. Tang Wulin mengeluarkan roti kukus dari perangkat penyimpanannya dan mulai membagikannya kepada semua orang. Setelah makan, mereka bergiliran beristirahat. Semuanya tenang tanpa sedikit pun kesulitan. 2 jam kemudian, mereka sepenuhnya pulih. Kapten, ada yang aneh. Sudah 2 jam kita belum bertemu dengan Beast Soul, kata Xie dengan suara rendah dan gugup. Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Bab 274 Pengadilan ke-9. Tang Wulin memendam keraguan yang sama dengan Xie. Secara alami, mereka akan mendapatkan lebih banyak poin semakin lama mereka selamat dari percobaan ini. Namun 2 jam telah berlalu tanpa mengintip sedikit pun. Bagaimana ini bisa disebut percobaan bertahan hidup? Mudah mencari makanan di hutan dan bertahan hidup. Haruskah kita pergi menjelajah? Xie bertanya. Tang Wulin memandang langit sebelum menjawab. Belum. Masih sore. Kami akan menunggu sampai malam tiba. Akan lebih aman jika Su Xiaoyan bisa menggunakan Staff Es Star Wheel-nya. Ketidaksabaran adalah musuh nomor 1 mereka. Tang Wulin menolak menyerah pada kecemasan. Dengan tenang merenungkan cara terbaik untuk membantu rekan timnya memaksimalkan poin mereka. Karena kita aman di sini, kita bisa menunggu sampai semua orang dalam kondisi terbaiknya sebelum menjelajah. Matahari secara bertahap tenggelam di balik cakrawala. Di senja, Tang Wulin berdiri dan diam-diam memanjat pohon untuk menatap ke kejauhan. Dunia yang dia temukan benar-benar menyerupai Great Stardew Forest. Dalam secercah sinar matahari terakhir, dia bisa melihat pohon sejauh mata memandang. Kemudian lolongan menghancurkan keheningan dan membalikkan hutan dengan terbalik. Tang Wulin pecah menjadi merinding ketika teror merusak tubuhnya. Tetapi, esensi darahnya memilih saat itu untuk menyala. Dengan cepat menghilangkan rasa takutnya. Hatinya akhirnya tenang dan kembali ke keadaan semula. Apa itu tadi? Kemudian kesadaran memukulnya dan dia memanjat pohon itu dengan marah. Jika hanya satu lolongan yang bisa menumbangkan hutan, seberapa kuatkah makhluk buas ini? Kera iblis bermata 3. Yang darinya dia menyerap energi rohnya, adalah makhluk jiwa terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Dia tidak pernah bisa melupakan pertempuran antara setan kera bermata 10.000 tahun dan Wu Zhangkong. Namun,
Lolongan ini telah mengguncangnya sampai ke intinya. Saat dia mendarat di tanah, dia melihat teman-temannya semua memiliki ekspresi yang mengerikan. Ah, suara apa itu? Itu membuatku takut sampai mati. Sie pucat. Wajahnya terkejut. Semua orang memakai ekspresi yang sama. Meskipun Gu Yue lebih terkendali. Tang Wulin dengan suram berkata, "Aku juga tidak tahu. Tapi sepertinya tidak terlalu jauh dari sini." Raungan lain bergemuruh ketika dia berbicara. Dibandingkan dengan sebelumnya, yang ini lebih tajam dan sepertinya menembus tubuh mereka. Langsung menghilangkan rasa takut mereka. Ini sangat aneh. "Ayo kita lihat," kata Gu Yue ke Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. "Ayo pergi." Tidak mungkin persidangan akan sesederhana yang mereka pikirkan. Bahkan jika mereka tidak memeriksanya, mungkin dua makhluk jiwa akan datang mencari mereka sebagai gantinya. Jauh lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagaimanapun, terlepas dari siapa yang memegang ujian, pasti ada cara bagi peserta ujian untuk lulus ujian. Gu Yue melepaskan burung anginnya untuk mengintai jauh di depan mereka dan keempat mulai bergerak ke arah asal gemuruh. Tang Wulin memimpin, membuka jalan bagi rekan satu timnya sementara juga melakukan yang terbaik untuk membantu menutupi aroma mereka. Karena mereka tidak cukup kuat, hanya itu yang bisa mereka kelola. Wajah Gu Yue berkedut dan dia berbisik. "Ada sebuah lembah di sebelah kiri. Itu di sana. Burung-burung angin saya dibubarkan oleh embusan angin. Semuanya, hati-hati. Ikuti dekat di belakangku." Tang Wulin mendesak esensi darahnya ke tingkat yang lebih tinggi. Sisik emas berdesir dari lengannya ke bahunya sementara cincin jiwa emas muncul di bawahnya. Aura esensi darahnya tidak hanya menutupi bau mereka. Itu juga menenangkan saraf semua orang. Paling tidak, mereka tidak lagi merasa tertekan oleh raungan. Seperti yang dikatakan Gu Yue. Sebuah lembah yang subur terbentang di depan mereka begitu mereka keluar dari hutan. Namun, semakin dekat mereka mendekatinya, semakin mereka merasa tertekan. Keempatnya mengedarkan kekuatan jiwa mereka untuk melawan gelombang kekuatan yang berasal dari jauh di dalam lembah. Mereka melanjutkan dengan hati-hati dan hikmat. "Kami merangkak dari sini dan seterusnya." Tang Wulin jatuh ke tanah, dan tekanan langsung berkurang. Tiga lainnya juga menyalinnya dan bersama-sama mereka beringsut ke tepi lembah dan mengintip di atasnya. Mereka menghela napas dalam-dalam di TKP di depan mereka. Di dalam lembah, ledakan menggema saat dua lampu berdiameter lebih dari 30 meter bentrok tak terhitung jumlahnya. Setiap kali mereka menyerang bersama, bumi bergetar sementara udara melecut kegilaan. Cahaya ungu muncul di matanya. Ketika Tang Wulin melihat kembali kedua lampu lagi, syok membantingnya ke tanah. Mereka adalah sepasang Beast Soul. Salah satu yang bersinar dengan cahaya keemasan gelap. Sosoknya yang luar biasa akrab bagi Tang Wulin. Mereka telah bertemu binatang buas ini beberapa kali sebelumnya. Dan setiap pertemuan telah membuat mereka takut. Itu adalah Dusgold Dreadclaw Bear, penguasa hutan. Namun, beruang ini jauh lebih kuat daripada yang mereka temui sebelumnya. Sebuah raksasa yang tingginya lebih dari 10 meter. Cahaya emas gelap tumpah dari tubuhnya dan mengalir ke lengannya yang tebal dan padat. Setiap tebasan cakarnya memiliki kekuatan untuk merobek langit dan menghancurkan bumi. Mengirimkan batu-batu besar kemana-mana dan meninggalkan banyak pemahatan mendalam di dinding lembah. Itu harus menjadi Dusgold Dreadclaw beruang 1000 tahun. Kan? Atau mungkin yang 10.000 tahun. 100 tahun Dusgold Dreadclaw Bear telah memaksa kebanggaan Blazing Demon Lions untuk memohon ampun. 1000 tahun seseorang bisa memerintah sebagai tiran absolut hutan. Jadi, bagaimana dengan 10.000 tahun? Seekor Dusgold Dreadclaw Bear yang berumur 10.000 tahun dapat dengan mudah merobohkan hewan-hewan jiwa 100.000 tahun yang normal. Kekuatan destruktifnya tidak bisa dimengerti. Namun, binatang yang tangguh ini saat ini terkunci dalam pertempuran dengan yang lain tidak lebih lemah dari itu. Tang Wulin memperkuat penglihatannya lebih jauh dan memeriksa cahaya lainnya. Di dalam bola cahaya keemasan menyilaukan adalah binatang jiwa lain. Itu memiliki tubuh tembus seperti kristal. Bentuknya mirip dengan singa tetapi dengan cakar drakonik menyala dan moncong yang lebih panjang. Sisik emas halus mengintip dari balik bulunya. Paling aneh dari semua itu,
Ia memiliki celah vertikal di dahinya di mana mata ketiga beristirahat. Kedua matanya yang biasa adalah emas. Tetapi mata ketiga menatap tajam dengan sinar merah yang menyihir. Binatang buas apa itu? Tang Wulin belum pernah mendengar tentang binatang seperti itu. Apalagi melihatnya. Dia menoleh ke teman-temannya dan menggambarkan apa yang baru saja dia lihat. Xie, apakah Anda tahu apa itu binatang jiwa emas itu? Tang Wulin tahu Xie adalah yang paling berpengetahuan dari mereka semua. Xie mengerutkan alisnya. Dari apa yang kamu katakan? Kurasa aku mungkin tahu. Beri aku waktu sejenak untuk berpikir. Bab 275 Kaisar yang menguntungkan. Dua binatang jiwa ini terlalu kuat, kata Gu Yue. Mereka bisa langsung menghilangkan kita semua dengan sekali gesekan. Saya tidak berpikir berada di sini akan membantu kami melewati cobaan ini. Tetapi mengapa lagi mereka meminta kami menemukan binatang buas ini? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mari kita diam-diam mengamati keduanya dulu. Mereka sepertinya cocok secara merata. Jika kita menunggu sampai mereka berdua kelelahan, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa hadiah. Jika mereka mengalahkan satu sama lain dan hanya memiliki satu nafas kehidupan yang tersisa, maka bahkan kita harus bisa berurusan dengan mereka. Dia tahu kekuatannya sendiri, serta kekuatan timnya. Lebih baik daripada siapapun. Dia juga tahu itu akan bodoh bagi para penguasa hutan yang hebat ini. Satu-satunya perbedaan antara tempat ini dan platform kenaikan roh adalah tidak adanya tombol pelarian. Dengan kata lain, mati adalah satu-satunya cara untuk keluar lebih awal. Setelah bertemu dengan dua binatang buas ini, kematian telah menjadi kemungkinan yang sangat nyata bagi mereka. Satu di mana tidak ada satupun sisa mayat mereka yang tersisa. Mereka perlu sangat berhati-hati jika ingin menghindari akhir yang menyiksa seperti itu. Keempat dari mereka berkumpul di tepi lembah dan mengintip binatang buas sekali lagi. Bentrokan antara dua lampu semakin sengit. Mereka tidak tahu mana yang memiliki keunggulan. Tiba-tiba, dua lampu bersinar sangat terang. Bertabrakan sekali lagi. Setelah berpisah, lampu menjadi redup dan mengungkapkan binatang jiwa di dalamnya. The Dust Gold Dreadclaw Bear berada dalam kondisi yang mengerikan. Dan lawannya tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Hampir seolah-olah itu adalah kuda yang bersemangat. Mata ketiganya bersinar merah cemerlang. Ketakutan merayap ke mata beruang ketika cahaya emas gelap yang mengelilinginya semakin redup. Aku mengerti. Xie berkata tanpa berpikir. Jadi, apa itu? Tanya Tang Wulin. Saya pikir binatang jiwa emas adalah binatang keberuntungan dari legenda. Jawab Xie. Binatang yang menguntungkan. Tang Wulin, Gu Yue, dan Su Xiaoyan menatapnya dengan ragu. Xie mengangguk. Legenda mengatakan bahwa di hutan bintang besar Dou, pernah hidup binatang buas yang dikenal sebagai kaisar yang menguntungkan. Telah dikatakan bahwa selama itu tinggal di hutan, kekayaan akan tersenyum pada semua binatang buas yang menghuni hutan dan budidaya mereka akan berkembang jauh lebih cepat dari biasanya. Namun, ketika itu meninggal, kemalangan melanda Great Stardew Forest dan mengusir binatang buas untuk menyerang kota Shrek dalam gelombang buas. Kalian harus mengingat ini dari legenda Spirit Ice Douluo. Kaisar yang menguntungkan adalah singa emas bermata tiga. Legenda mengatakan bahwa roh es Douluo menyerap cincin jiwanya dan tulang jiwa. Ini memberikan tengkorak, tulang tipe spiritual terkuat yang selalu peringkat nomor 1. Tidak heran bahkan Dust Gold Dreadclaw Bear tidak mampu mengalahkannya. Bagaimanapun, ini adalah kaisar yang menguntungkan. Itu ada di level yang sama sekali berbeda. Seekor singa emas bermata tiga disebut kaisar yang menguntungkan. Bahkan namanya terdengar kuat. Itu terlihat sangat keren. Seru Su Xiaoyan. Matanya praktis berbinar bintang. Akan lebih bagus jika itu bisa menjadi jiwa rohku. Teruslah bermimpi. Xie mendengus. Itu adalah singa emas bermata tiga. Binatang buas yang konon bahkan lebih pintar dari manusia. Oh benar, saya baru ingat sesuatu. Dalam biografi Spirit Ice Douluo, cerita mengatakan bahwa singa emas bermata tiga berubah menjadi manusia dan jatuh cinta pada Spirit Ice Douluo. Ia kemudian mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin jiwanya dan menyelamatkannya dari krisis yang mematikan.
Namun tindakan tanpa pamrihnya kemudian menyebabkan penurunan hutan Great Stardow dan gelombang binatang yang menyerang kota Shrek. Mengapa saya belum pernah melihat hal seperti itu dalam biografi yang saya baca? Tanya Tang Wulin. Xie menyeringai. Keluarga saya mengumpulkan biografi. Kami memiliki biografi yang orang biasa tidak akan pernah memiliki akses. Jadi binatang buas mendekati kepunahan karena singa emas bermata tiga mengorbankan dirinya sendiri. Tanya Gu Yue. Ekspresi termenung di wajahnya. Tapi, mengapa kaisar yang menguntungkan mengorbankan dirinya sendiri untuk satu manusia? Bukankah itu bahkan mempertimbangkan sesama hewan buas? Kamu tidak akan mengerti, kata Xie. Logika tidak masalah ketika seseorang jatuh cinta. Seseorang akan meninggalkan segalanya demi cinta. Aku bertaruh itulah alasan mengapa singa emas bermata tiga mengorbankan dirinya sendiri. Bukankah itu jatuh cinta pada spirit Ais Douluo? Cinta. Gu Yue tidak bisa mengerti mengapa. Tapi dia tiba-tiba melirik Tang Wulin. Bumi bergetar ketika gemuruh yang dalam bergema di seluruh lembah. Tang Wulin menempelkan helai Blue Silver Grace ketiga rekan satu timnya. Menjaga mereka tetap aman saat mereka berempat merangkak pergi. Angin bersiul. Tiba-tiba tumbuh dalam intensitas. Tang Wulin berbalik untuk melihat dua binatang mengambil pertempuran mereka di tempat lain. Ujung lembah tidak terlihat. Suara pertempuran terus tumbuh lebih tenang dan lebih tenang ketika dua binatang yang berbentrokan menghilang ke kejauhan. Apakah mereka pergi? Mereka berempat menghela nafas lega secara kolektif. Mereka hanya semut di depan kedua binatang buas itu. Dan mereka beruntung tidak ketahuan. Bukankah kedua alasan mengapa kita tidak bertemu binatang buas di hutan? Tanya Su Xiaoyan. Tang Wulin mengangguk. Lembah ini dan daerah sekitarnya mungkin merupakan bagian dari wilayah milik salah satu dari mereka. Yang lain pasti datang untuk mengambilnya atau manfaat lain. Kami tidak tahu wilayah siapa itu. Akan lebih bagus jika wilayah ini milik singa emas bermata tiga. Karena ini pertanda keberuntungan. Pasti akan ada beberapa harta yang tersembunyi di sini. Mata Xie berbinar. Bukankah mereka mengatakan kita bisa membawa apapun yang kita temukan di sini kembali ke dunia nyata? Tang Wulin menatapnya. Bagaimana kalau kita memeriksanya? Ya, ayo pergi. Xie berseru, penuh semangat. Lagi pula ini adalah dunia ilusi. Bahkan jika kita mati di sini, kita tidak akan benar-benar mati di dunia nyata. Ini adalah kesempatan luar biasa. Jika kita tidak melihatnya, kita akan menyesal selamanya. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke kedua gadis itu. Gu Yue mengangguk. Su Xiaoyan tersenyum. Terserah kamu, Kapten. Kalau begitu kita pergi. Api tampaknya menyala-nyala di mata Tang Wulin ketika dia diam-diam berdiri dan berkelana ke lembah. Seperti anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada singa. Mereka tidak takut mati di dunia ilusi ini. Karena kegagalan tidak memiliki konsekuensi nyata. Mereka dengan percaya diri berkelana ke tempat yang bisa menjadi sarang kaisar keberuntungan yang legendaris. Menggunakan rumput Blue Silver Tang Wulin. Mereka berempat perlahan-lahan menuruni sisi lembah. Meskipun curam, itu tidak membuktikan banyak tantangan bagi mereka. Maju perlahan dan mantap. Mereka segera mencapai bagian bawah. Menatap kabut tebal di kejauhan. Mereka tidak bisa lagi melihat jejak dari dua binatang jiwa besar. Sepertinya mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Mereka melangkah lebih jauh ke lembah. Penjaga mereka naik ketika mereka memindai ke arah yang berbeda. Adegan dari dua binatang buas yang hebat bertarung masih segar dalam pikiran mereka. Jantung mereka berdebar semakin keras dengan setiap langkah. Pertempuran itu benar-benar menakutkan. Ketika mereka bergerak, mereka melihat bekas luka yang dalam yang tak terhitung jumlahnya bahwa pertempuran mengembara telah meninggalkan seluruh lembah berliku. Batu lembah itu tidak berbeda dengan tahu dalam menghadapi serangan binatang buas. Hamparan luas dasar lembah tanpa vegetasi. Ini jelas merupakan pekerjaan dari pertempuran yang mengguncang surga dari sebelumnya. Kapten, lihat. Su Xiaoyan menunjuk. Tatapan Tang Wulin mengikuti jarinya dan matanya kemudian menyala. Tidak jauh dari mereka ada sebuah gua. Pintu masuk yang tingginya sekitar 5 meter. Kegelapan menyelimuti gua ini. Dan tujuannya adalah sebuah misteri. Apakah itu sarang salah satu dari dua binatang? Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri.
Ayo kita cari tahu. Xie segera mulai berlari. Memaksa 3 lainnya mengejarnya. Setelah mencapai pintu masuk ke gua, Xie mengambil waktu sejenak untuk memeriksa daerah tersebut sebelum menunggu rekan satu timnya untuk mengejar ketinggalan. Kapten, saya pikir ini sebenarnya bisa menjadi sarang singa emas bermata 3. Teriaknya, menelan ludah dengan gugup. Hah? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Tanya Tang Wulin. Karena kita telah bertarung melawan Das Gold Dreadclaw Bear. Kamu mungkin ingat bau tengiknya. Kata Xie, gua ini, bagaimanapun, baunya segar, namun agak musky. Legenda menggambarkan singa emas bermata 3 yang berbau seperti ini. Jadi kupikir ini sarangnya. Baik, ayo kita lihat sendiri. Tang Wulin segera memutuskan. Ini bukan waktu untuk ragu. Kalau kedua binatang itu tiba-tiba kembali. Mereka berempat terjun ke dalam gua. Dengan cepat maju ke kedalamannya. Gua itu gelap gulita. Seolah-olah itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Langit-langit segera tumbuh melebihi 5 meter dan membuka ke ruang yang luas. Setelah mereka datang di tikungan, lampu berkelap-kelip muncul. Batu permata berserakan di tanah. Bersinar dengan segudang lampu prismatik yang cemerlang. Bersambung.